وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Insyaallah kembali lagi kita lanjutkan membaca serta menerjemahkan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan penjelasan ringkas yang ditulis oleh Syekh Dr. Mansur As-Saqaub hafizahullah, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 masih di Kitabut Thaharah. Kita baca beliau Al-Mu'allif rahimahullahu taala menukil hadis dari Nu'aim Al-Mujmir ya. An Nu'aim Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Nu'aim Al-Mujmir ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umatku ya akan dipanggil ya pada hari kiamat nanti, ya akan dipanggil, akan diseru, ya akan ada panggilan yang menyuruh mereka, ya memanggil mereka ghurran muhajjalin, ya dalam keadaan ya mereka bercahaya, ghurran bercahaya wajahnya, ya wajahnya bercahaya, muhajjalin, dan juga tangan serta kakinya bercahaya, ya putih bercahaya, muka, wajah, ya tangan serta kakinya, min atharil wudu, ya karena sebab wudu, ya karena bekas-bekas wudu ketika ya mereka ada di dunia. Ya, jadi kata Nabi SAW di sini, inna ummati, sungguhnya umatku, maksudnya di sini adalah kaum mukminin, ya kaum muslimin, umatnya Nabi SAW yang beriman, ya yang melaksanakan salat, ya serta berwudu tentunya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nanti di hari kiamat akan dipanggil ya dalam keadaan tadi ya putih bercahaya wajahnya, ya kaki serta kedua tangannya, ya karena bekas wudu. Kemudian faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, yaitu memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Ya. Ya, jadi kata para ulama berselisih pendapat ya. Kalimat ini faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al ini perkataannya Nabi atau perkataannya Abu Hurairah, ya maka yang lebih tepat insyaallah ya ini adalah perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi sabda Nabi SAW hanya sampai sini, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, ya sampai sini. Adapun setelahnya faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al, ini adalah ucapannya Abu Hurairah, ya bukan ucapannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ringkasnya. Wa fi lafdhin li Muslim, ya. Dan dalam riwayat Muslim, ya, di Muslim saja, ya, tanpa Bukhari, lafadznya berbunyi ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Ya. Yang melihat di sini adalah Nu'aim Al-Mujmir tadi ya. Beliau melihat Abu Hurairah berwudu, faghasala wajhahu wa yadayhi. Ya. Maka beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya hatta kada yablughul mankibain. Ya, membasuh kedua tangannya sampai hampir-hampir ya memanjang ya sampai hampir mengenai bahunya ya atau pundaknya. Ya, jadi melebihi siku ya sampai hampir sampai ke pundak atau bahu.
Ya, thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Kemudian beliau mencuci atau membasuh kedua kakinya ya diangkat sampai betis ya, sampai betis. Jadi tidak hanya sampai mata kaki tapi sampai betis ya, ke atas lagi. Tsumma qala, kemudian beliau Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Ya, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nah, ini lafadznya sama ya seperti hadis di atas ya. Sungguhnya umatku ya akan dipanggil pada hari kiamat nanti ya dalam keadaan bercahaya wajahnya dan juga bercahaya kedua kaki serta kedua tangannya ya karena bekas wudu ya, karena sebab wudu. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Dan kemudian wa fi lafdhin li Muslim, ya dalam riwayat lain di Imam Muslim, ya, Abu Hurairah mengatakan sami'atu Khalili. Ya, aku mendengar Khalili, kekasihku, ya, sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Nabi bersabda, tablughul hilyatu minal mu'minin, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Ya, al-hilyah perhiasan ya. Perhiasan seorang mukmin ya nanti di surga ya akan mencapai atau akan sampai atau akan ada ya haitsu yablughul wudu ya. Sampai tempat di mana dia berwudu. Ya, artinya maksudnya adalah kaum mukminin ya nanti di surga akan memakai perhiasan ya di anggota-anggota wudunya. Ya. Jadi di tangan, di kaki, kemudian di wajahnya ya dia akan memakai perhiasan, akan dipakaikan perhiasan. Ya, Allahu taala a'lam. Ya, ini hadis ke-13 ya yang pada intinya menjelaskan tentang ya besarnya keutamaan wudu ya. Besarnya fadilah berwudu ya, bersuci ya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh di sini, Dr. Mansur. Ya, afadal haditsu, hadis ini memberikan faedah. Yang pertama adalah fadlal wudu'i. Ya, besarnya keutamaan berwudu. Ya, banyak keutamaannya ya. Maka hendaknya kita semangat dalam berwudu. Ya, kita hadirkan keutamaan-keutamaan tadi. Ya. Wa anna atharahu yakunu yaumal qiyamati nuran fi mawadhi'il wudu. Ya. Dan bahwasanya bekas wudu tadi ya, bekas-bekasnya di tangan, di kaki, di wajah ya. Pada hari kiamat ini akan menjadi nuron, akan menjadi cahaya. Ya. Cahaya terpancar pada anggota-anggota wudu. Ya. Wahia al-jabhah ya, wal yadan wal rijlan fayatamayyazu sahibuhu bidzalikan nur. Yang anggota-anggota wudu itu ada jabhah ya, apa dahi, kening atau wajah secara umum ya. Wal yadan dan juga kedua tangan, wal rijlan kedua kaki. Ya, maka orang yang rajin berwudu itu akan ya yatamayyaz, akan teristimewakan ya, terbedakan dengan cahaya tadi. Cahaya terpancar pada wajah, kedua tangan dan kakinya. Kemudian waqad dhahaba ba'dul ulama bina'an 'ala hadza ila istihbabi an yazida 'ala al-fardhi fi ghusl al-yadaini war rijlaini. Ya, liyutila ghurratahu wa tahjilahu. Ya, ini yang seperti yang singgung sebelumnya ya, dan sebagian ulama ya ada yang berpendapat ya berdasarkan hadis tadi ya bahwasanya dianjurkan atau disunahkan untuk menambahkan ya
atau menambah basuhan, ya, menambah basuhan wudhu dari apa yang diwajibkan pada tangan dan kaki, ya, pada tangan dan kaki saja. Supaya apa? Supaya cahayanya itu semakin panjang, ya. Cahayanya semakin panjang. Ya, jadi makanya tadi Abu Hurairah itu mempraktekkan dengan apa? Membasuh sampai ke hampir ke pundak, kemudian basuh kaki hampir ke, ya, sampai ke betis, ya. Ini supaya ijtihad beliau supaya apa namanya, ghurrahnya, cahayanya itu bisa semakin panjang. Tapi waqala al-akharun, ya, waqala akharun, tapi ya jumhur ulama, ya, mengatakan la yustahabbu ziyadah 'alal mahallil mafrud. Ya, tidak disunahkan, ya, untuk menambah, ya, basuhan, ya, atas apa yang diwajibkan, ya, atas apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhdan min sani'ihi sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ihi. Nah, berdasarkan praktek beliau dalam wudunya. Ya, jelas ya di hadis-hadis sebelumnya, di hadis Utsman, ya. Kemudian di hadis eh, Abdullah bin Zaid yang sudah kita bahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berwudu sesuai dengan apa yang diwajibkan, ya. Tangan sampai siku, kemudian kaki sampai kedua mata kaki, ya. Ya, tidak menambah daripada itu, ya. Haitsu lam yaghsil aktsar, ya, haitsu lam yaghsil aktsara minal yadi ilal mirfaq, ya. Tadi, ya, di mana beliau tidak membasuh tangan, ya, melebihi apa namanya, kedua siku, warrijla ilal ka'b, dan juga kaki tidak melebihi sampai kedua mata kaki. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman zada 'ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama." Dan barang siapa yang, ya, berwudu lebih dari ini, ya, menambahkan, ya, lebih dari ini, maka dia telah berbuat buruk, wa ta'adda, dan dia telah melampaui batas, wa zalama, dan dia telah berbuat zalim. Wa inna ma'alal mutawaddi likai la yutilal ghurrah wa tahjil, ya, likai yutilal ghurrah wa tahjil al muwadhabatu 'alal wudu'i likulli salatin, ya. Lalu bagaimana supaya apa namanya, cahayanya bisa panjang, ya, bisa lebih lebar, ya, bisa lebih bercahaya lagi di hari kiamat nanti, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Abu Hurairah, caranya adalah kata para ulama dengan al muwadhabah 'alal wudu' likulli shalah, ya. Dengan senantiasa rutin berwudu, ya, setiap mau sholat, ya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan lebih baiknya adalah menjaga wudu, ya, di setiap waktu. Artinya setiap berhadas berwudu lagi, setiap berhadas berwudu lagi, meskipun belum masuk waktu sholat. Ya, maka dengan cara ini akan menambah cahayanya, ya, akan melebarkan cahayanya, akan semakin bercahaya. Wa idamatuhu, ya, dan senantiasa rutin berwudu. Fatatulu ghurratuhu bitaqwiyati nuri wajhi wa tahjiluhu bitadha'ufi nuri a'dha'ihi, ya. Kata beliau, dan cahayanya akan menjadi panjang, ya, cahaya di wajahnya akan menjadi panjang, ya, semakin lebar, ya, ya, dengan um, menguatkan cahaya wajahnya, ya, bitaqwiyati nuri wajhi, ya. Ghurrahnya itu akan semakin panjang dengan uh, dikuatkan cahaya wajahnya, ya, dengan senantiasa berwudu, maka cahayanya kuat, ya. Cahayanya kuat, maka ghurrahnya akan semakin panjang. Ya, juga tahjilnya untuk tangan dan kaki, ya, akan semakin panjang cahayanya, ya, dengan semakin berkali lipat, ya, di eh, cahaya yang dibuat oleh tangan dan kakinya, ya. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Jadi
intinya pada hadis ini ya menjelaskan tentang keutamaan yang besar ya, terkait wudhu ya. Wudhu memiliki keutamaan yang sangat besar ya, yang hendaknya kita selalu ingat dan selalu hadirkan ketika kita hendak berwudhu. Ya, kita sadari bahwa wudhu ini yang kita lakukan ya akan menghapus dosa-dosa ya, di hadis sebelumnya dijelaskan ya, dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian ya akan pada hari kiamat kita akan apa namanya, mendapatkan cahaya di anggota-anggota wudhu kita, di muka, di wajah, kemudian di tangan, di kaki ya. Dan ini adalah spesial khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW ya. Umat-umat yang lain ya tidak mendapatkan keistimewaan ini. Ini khusus ciri khas ya, yang Allah berikan, keistimewaan Allah berikan bagi umat Nabi Muhammad SAW ya, di yaumil kiamah nanti ya, di surga ya, mereka akan diberikan cahaya ya, di wajah, di tangan dan kakinya ya, dan juga mereka akan diberikan perhiasan ya, di anggota-anggota wudhu tersebut ya. Maka dengan ini kita menjadi semangat ya, kita menjadi termotivasi ya, dan semakin berusaha menjaga wudhu kita, ibadah kita, sholat kita ya, dan membaguskan serta menyempurnakan wudhu kita ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan catatan terakhir bahwasanya ya, yang benar tadi adalah ya, supaya cahaya kita panjang ya, cahaya kita kuat adalah dengan yang memperbanyak wudhu ya, bukan dengan eh, berlebihan dalam berwudhu ya, dengan tadi melebihkan apa namanya, batas yang sudah ditetapkan syariat ya. Maka ketika mau membasuh tangan cukup sampai siku ya, tidak perlu sampai pundak ya, atau bahu. Kemudian ketika membasuh kaki maka cukup sampai kedua mata kaki, tidak perlu ya memanjang sampai ke betis. Ini wallahu taala alam bisawab ya, ini yang bisa kita baca dan eh, terjemahkan, pelajari secara singkat ya, semoga yang sedikit bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.